Sungguh nikmat yang kita terima, semua terasa indah, tak satu pun celah. Langit curahkan rahmatnya, laut pun mutiara. Dunia teramat lezat, seakan di surga. Namun sungguh malang manusia merasa menang, lupa akan kuasa Allah, kufuri nikmatnya. Namun kini penuh duri, terpasung nan perih. Itulah murkanya Allah, sungguh keras adabnya. Kembalilah wahai manusia, tundukkan wajahmu pada Yang Maha Kuasa. Tengadahkan tanganmu dan mulailah berdoa, niscaya nikmatnya selalu dan turun selamanya. Namun sungguh malang manusia merasa menang, lupa akan kuasa Allah, kufuri nikmatnya. Namun kini penuh duri, terpasung nan perih. Itulah murkanya Allah, sungguh keras adabnya. Malulah insan dengan dosa-dosa, semua larangan yang telah kau perbuat. Bila kita tak juas gerak insaf, bencana terbesar tiba. Kembalilah wahai manusia, tundukkan wajahmu pada Yang Maha Kuasa. Tengadahkan tanganmu dan mulailah berdoa, niscaya nikmatnya selalu kan turun selamanya. Kembalilah wahai manusia, tundukkan wajahmu pada Yang Maha Kuasa. Tengadahkan tanganmu dan mulailah berdoa, niscaya nikmatnya selalu kan turun selamanya. Niscaya nikmatnya selalu kan turun selamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan ya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara kita yaitu Gempita Nusa Teruna. Dan pemirsa, tadi di awal sudah dibuka dengan lantunan lagu yang begitu dalam ya maknanya dari saudara Zulkifli, teman kita, saudara kita yang memiliki bakat terkait dengan utamanya di bidang seni musik. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, ternyata di dalam seni ini tidak bisa berdiri sendiri, atau mungkin kita bisa kaitkan dengan dakwah ya. Dan melalui seni juga ternyata kita bisa mensyiarkan agama Islam ini melalui apapun yang kita bisa, termasuk juga melalui seni musik dan mungkin lewat seni yang lainnya. Di kesempatan kali ini kita akan berbincang terkait dengan
seni, berdakwah lewat seni utamanya pada kesempatan kali ini. Dan tentu kita nanti tidak akan membahasnya secara sendiri, sudah hadir di samping saya teman-teman dari Pemuda MTA. Yang pertama ada Mas Singgih Sri Cundomani selaku Koordinator Pemuda Bidang Seni Budaya. Dan di sampingnya ada Mas Ibnu Khairul Huda dan selaku seorang desain juga ya. Dan juga ada Mas Ihsan Mu'tasim. Selain beliau bertiga, nanti kita juga masih ada tamu spesial juga, tapi pastikan para pemirsa selalu bersama kita dalam acara Gempita Nasa Teruna ya. Dan untuk sesi kali ini kita akan berbincang terlebih dahulu dengan ketiga narasumber tadi, yaitu Mas Singgih, Mas Ibnu, dan Mas Ihsan. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita panggil teman-teman karena kita semua hari ini masih muda semua ya. Ya, termasuk juga Mas Singgih ini masih menjadi pengurus pemuda utamanya di bidang seni budaya ya Mas ya. Baik. Untuk kali ini kita membicarakan terkait dengan seni lewat dakwah ya Mas ya. Baik, langsung saja saya itu penasaran sebenarnya Mas ya. Potensi utamanya di dalam bidang seni ini di dalam diri pemuda, kalau Mas Singgih ini melihat kan selaku koordinator bidang seni ya. Ini bagaimana ini Mas? Ya alhamdulillah cocok dengan semangatnya ya. Seni itu juga mempunyai semangat yang luar biasa sesungguhnya, yang bisa menyelinap di hati pemuda, bisa menampar tapi tidak terasa. Nah, seperti musik tadi, kita terlena tapi sebenarnya itu kita tertampar. Kita harus kembali pada Allah, tapi lewat seni, lewat sesuatu yang diukir yang indah, tapi itu melalui lagu. Nah, potensi di Majelis Tafsir Al-Quran utamanya di pemuda sangat luar biasa. Nah, kami berusaha untuk ya mewadahi teman-teman dari berbagai bidang, termasuk lewat program kerja yang sudah kami jalankan. Di antaranya ada diskusi, ya kemarin kita diskusi tentang seni peran dan penulisan naskah drama oleh Pak Tresno Santoso. Juga teman-teman yang tertarik di dunia teater. Baik, sebelum membahas terkait dengan berbagai program kerja dari Pemuda MTA ya Mas ya, tadi Mas Singgih menyinggung terkait dengan seni itu bisa menampar tapi secara lembut itu ya Mas ya. Ini berarti bisa menjadi salah satu senjata kita selaku orang muslim, kita bisa menyelipkan atau mungkin memasukkan nilai-nilai Islam melalui dunia seni ini ya Mas ya. Iya, betul sekali. Baik, berarti memang dalam dunia seni ini kita bisa mengoptimalkan selaku mungkin Mas Singgih juga selaku pelaku seni juga, biasanya yang dilakukan seperti apa ini Mas untuk mungkin menyelipkan atau memasukkan nilai-nilai agama dalam bidang seninya itu? Iya, kalau saya khusus di bidang musik juga, tapi utamanya karawitan, gending-gending Jawa, itu sama pesan. Kita memberikan pesan pada ya semua saja, tidak khusus yang beragama Islam, tapi sesungguhnya seni itu bisa menyelinap di semua kalangan. Tidak semua yang beragama Islam, tapi semua kalangan kita bisa menyelipkan pesan itu. Ya, lewat untaian lirik-lirik, kemudian juga pilihan nada-nada khusus. Nah itu sih. Kemudian desain juga bisa. Nah kali ini kita mengajak teman-teman kita ini yang menang di dunia desain. Ya, ini tadi potensi pemuda dalam bidang seni ini luar biasa ya Mas ya. Kemudian dari Pemuda MTA menjawabnya dengan berbagai program kerja. Boleh disebutkan ini ada apa saja ini Mas? Ya, yang satu tadi ada diskusi, ada kajian seni budaya, kemudian ada pelatihan juga, berbagai pelatihan. Di antaranya kemarin pelatihan karawitan juga, muda-muda tapi alhamdulillah, tapi di wilayah Karanganyar kemarin. Nah besok kita luaskan lagi sampai ke Sukoharjo dan yang minat nanti teman-teman. Kemudian juga ada pendataan bakat minat ya pemuda melalui kompetisi. Nah seperti yang kemarin aksi itu lomba poster, desain poster oleh teman-teman. Kemudian juga teman-teman itu sekarang kan pandai membuat video, film pendek-pendek itu. Wah, kita melihat teman-teman ini
eman-eman kalau tidak dimanfaatkan. Nah, kita membuat namanya garasi. Oh, garasi. Apa ini itu Mas garasi? pembuatan film khusus menampilkan teman-teman yang ngaji, yang aktif di kepemudaan MTA, tapi punya bakat seni yang luar biasa. Garasi itu singkatan sebenarnya. Itu menampung kan, garasi itu kan pusat tampungan. Nah, tapi menyimpan barang dan lain sebagainya. Tapi menampung inspirasi, menampung bakat teman-teman. Garasi itu gali potensi, raih prestasi. Luar biasa. Nah, nanti sesi berikutnya sama teman kita. Ya, ternyata dari pemuda MTA sendiri sudah menjawab berbagai potensi yang perlu dan bisa dikembangkan ya dari pemuda MTA. Termasuk salah satunya terkait dengan ajang lomba kreativitas dan seni pemuda yang kemarin dilaksanakan ya Mas ya. Betul. Dan beliau berdua yang ada di samping saya ini pemirsa salah satu juaranya ya. Betul. Ada Mas Ibnu Khairul Huda dan juga Mas Ihsan Muqtasim itu ya. Baik, Mas Ibnu yang mana ini ya? Mas Ibnu yang sini ya? Oh iya. Asalnya dari mana Mas Ibnu? Dari Karangtengah, Wonogiri. Oh, Wonogiri ya? Ya. Wah, cukup jauh kalau datang ke Solo ya Mas ya? Ya. Kemudian dari sampingnya Mas Ihsan ya, rumahnya mana Mas Ihsan? Saya dari Tawangsari, Sukoharjo. Sukoharjo, baik. Ternyata pemuda-pemuda ini berasal dari berbagai daerah ya Mas ya? Iya, betul. Kemarin kompetisinya diikuti oleh berapa peserta Mas dalam lomba aksi Mas? Cukup banyak, puluhan, dan itu kita bagi 3 kategori. Yang pertama SMP, SMP tersendiri, kemudian SMA, kemudian pemuda. Pemuda itu dari usia 13 sampai 40. Begitu. Berarti ada jenjang-jenjang tersendiri terkait dengan lombanya ya? Dan kita pilih 5 terbaik, masing-masing kategori. Memang kategori, berarti ada 15 ya? 15 terbaik, karya desain poster terbaik. Berarti untuk mengawali ini berarti baru di seni grafis dulu Mas? Ya, betul. Mas Ibnu boleh ditunjukkan karyanya yang mana ini ya? Karyanya yang itu, yang paling pinggir. Yang Demi ada kata Allah. demi Allah Demi itu Allah. ya? Oh, idenya dari mana ini Mas membuat desain itu? Dari banyak sumber sih, saya browsing-browsing di internet. Inspirasinya? Ngumpulin inspirasi ya dari internet itu. Mengapa memiliki istilahnya tulisan tersebut ya Mas? Hidup pemuda itu dengan iman dan takwa dan lain sebagainya. Itu kan pesan dari Imam Syafi'i yang sesuai dengan pemuda zaman sekarang. Iya ya, baik. Kemudian menyelipkan berbagai istilahnya apa ya, ornamen dan hal-hal yang mendukungnya itu mentransfer dari hal-hal yang abstrak ke yang real ini bagaimana ya Mas? Ya mengalir aja sih waktu desainnya. Gitu aja. Oh, sejak lama atau mungkin baru kali ini mengikuti perlombaan Mas kalau? Baru kali ini. Oh, baru kali ini Iya. dan langsung juara ya? Ya alhamdulillah. Oh, berarti karyanya ini memiliki nilai lebih ya Mas Singgih ya? Betul. Kalau Mas Ibnu? Mas Ihsan ya, maaf. Mas Ihsan karyanya yang paling pojok nih Pak, atas. Mari tingkatkan rasa kemanusiaan ya? Nggih. Mengapa mengambil ide tersebut, tingkatkan rasa kemanusiaan itu Mas? Sebenarnya kan kemarin itu ada 3 tema. Terus saya ambil yang kemanusiaan. Kemanusiaan. Ya, terus itu kan karena kan waktu itu kan sebagai pemuda ya, melihat yang di sekitar ada beberapa bencana waktu itu. Saya kurang ingat waktu itu ada bencana apa, tapi saya mengambil itu untuk dimasukkan di poster yang pertama tentang kemanusiaan, karena di situ juga tertulis sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Berarti memang awalnya sudah memilih dulu idenya terkait dengan kemanusiaan itu ya? Idenya tentang kemanusiaan. Kemudian mentransferkan dari ide secara abstrak ke hal-hal yang real ini bagaimana Mas? Langkah-langkahnya mungkin yang dilakukan oleh Mas Ihsan. Langkah-langkah sebenarnya yang pertama browsing dulu sebenarnya tentang kemanusiaan itu apa aja sih, itu cari-cari referensi dulu di browsing, terus mana aja yang agak relate dengan kehidupan yang saat ini terjadi, itu terus masuk di poster. Berarti memang awalnya saya mencari inspirasi dulu ya, kemudian baru diterjemahkan terhadap karyanya itu ya. Karya ini utamanya untuk yang Mas Ihsan sendiri menggunakan apa ya, perangkat yang canggih kah? Karena kan kita bisa lihat
karyanya itu begitu bagus ya, termasuk juga dari tempatnya Mas Ibnu itu bisa hidup gitu ya Mas karyanya. Kalau Mas Ihsan seperti apa Mas? Saya waktu itu menggunakan HP karena emang waktu buat itu belum punya laptop. Oh, memaksimalkan apa yang dipunya dulu ya. Berarti sebenarnya perangkat itu tidak memengaruhi ya Mas Singgi ya dalam bidang seni ya. Yang terpenting adalah ide dan gagasannya ya Mas ya. Oh, baik. Kalau Mas Ihsan berapa lama membuat desainnya terkait dengan itu? Itu agak lupa tapi kayaknya sekitar 2 hari gitu. 2 hari? Karena kan ya agak padat waktu kuliah itu kan juga sedang pasti banyak tugas gitu Pak. 2 hari termasuk waktu yang singkat ya Mas Singgi ya dalam menghasilkan suatu karya ya. Kalau dari Mas Ibnu sendiri boleh cerita proses pembuatannya seperti apa ini Mas? Kalau aku pakainya Corel Draw itu prosesnya memang aku ngerjainnya santai. Mungkin buat nyari idenya bisa sampai 1 minggu. Waktu eksekusi desainnya mungkin cuma 2 atau 3 hari aja. Berarti memang waktunya yang cukup lama itu mencari inspirasi terkait dengan desainnya ya. Baik, kalau dalam kompetisi kemarin hal yang paling menjadi tolak ukur penilaian apa ini Mas Singgi? Ya pesannya, ya pesannya. Terutama bagaimana pemuda ini mengkreasikan pesan lewat komposisi warna, kemudian juga teks, ya kata kunci yang bisa dudut hati. Nah, kemarin ketika setelah pemilihan ini, ketika Ustadz itu ada yang sampai nyenter ke hati. Salah satunya jadilah pendobrak dakwah, jangan jadi perusak dakwah. Nah itu berarti memang salah satu pokok penilaian terkait penilaian teksnya yang bisa sampai ke hati gitu ya Mas ya? Di antaranya itu teks, kemudian komposisi warnanya juga, kemudian bagaimana teknik-tekniknya, itu yang penting. Kalau Mas Singgi kan bisa dibilang sudah profesional dan lama lah yang menekuni bidang seni ini ya. Bagaimana supaya apa yang kita pikirkan, ide yang kita gagas itu bisa terrealisasi dan tertuang secara real dan bisa mengena ke hati para yang melihat, mendengarkan itu Mas Singgi? Ya, perlu jam terbang. Ya, semakin sering kita mendesain, semakin sering kita berlatih, di situ juga akan muncul gagasan baru, teknik baru yang sebenarnya kita sebenarnya nggak gagas, arep begini, tapi ternyata munculnya ada yang lain, gitu, ada inspirasi lain. Pokoknya perlu jam terbang yang banyak, itu yang penting. Ya, kalau cuma nunggu nunggu momen, nunggu lomba, hendak jangan ada nunggu mood, apalagi itu mood atau tidak mood, kita harus membuat karya. Berarti kalau semisal kita suka dengan dunia lukis, kita pokoknya harus gambar saja ya Mas ya? Iya. Kalau kita suka dengan musik, mungkin ya tulis saja not-not yang mungkin nanti lama-kelamaan nanti bisa terbiasa gitu ya Mas. Yang penting ini adalah sarana. Sarana yang akan kita gunakan ya mengharap ridho Allah itu deh. Sarana yang akan kita gunakan besok ini. Saya diberi oleh Allah potensi desain, potensi suara yang bagus. Ini kira-kira saya gunakan untuk apa? Apakah ini digunakan sarana dakwah tadi atau digunakan yang sia-sia? Gitu loh. Ini yang penting. Justru lomba ini bukan menangnya, tapi pesan ini harus tersampaikan pada pemuda. Lewat apa saja? Desain, musik, dan lain sebagainya. Nanti ada seni kriya, kemudian pembuatan film pendek, nah itu potensi yang luar biasa. Dan yang Mas berdua ini mengawali dengan seni grafisnya ya Mas ya. Betul. Dan dari karyanya sudah terbukti bahwasannya bisa, apa tadi bahasanya Mas? Narik hati apa Mas? Dudut hati. Dudut hati ya. Wah, itu luar biasa. Berarti karyanya ini bisa menjadi sesuatu yang memiliki nilai lebih bagi orang lain. Apalagi peluangnya kan masih panjang, kan? Peluangnya masih panjang dan tekniknya harus dikembangkan lagi. Ya, teknik, komposisi warna, keseimbangan, juga pesannya. Jadi sekali pandang, langsung begitu. Wah. Ya, baik. Potensi dari Mas Ibnu dan Mas Ihsan ini masih bisa diperdalam, digali terus ya Mas ya. Betul, tentunya harus selalu belajar dan belajar terus. Dan juga untuk para pemirsa juga
jangan berhenti di titik ini ya Mas ya. Pokoknya seni itu harus selalu bisa berkembang juga ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan di sesi kedua dengan narasumber berikutnya, Mas Inggi, Mas Ihsan dan Mas Ibnu. Untuk para pemirsa di kesempatan kali ini kami juga memberikan waktunya untuk yang ingin bertanya bisa menghubungi kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam program Gembita Nusa Teruna. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Gembita Nusa Teruna. Di kesempatan hari ini kita masih membahas terkait dengan dakwah lewat seni ya, dan tentunya masih bersama dengan teman-teman dari pemuda MTA. Dan di sesi kedua kita sudah kedatangan yang pertama, di samping kiri saya ada Mas Wawan Prasetyo selaku kreator video dakwah. Kemudian ada Mas Muhammad Syarif Hafizi selaku pegiat seni ukir juga, dan di sampingnya ada Mas Zulkifli selaku yang tadi membuka sesi acara kita dengan lantunan lagu yang begitu dalam maknanya ya. Dan pemirsa, di kesempatan kali ini kami masih membuka kesempatan yang ingin bertanya. Silakan menghubungi kami di line telepon di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 08 11 255 3000. Nah, saja kita sapa narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat hari ini teman-teman semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini dia pemirsa, teman-teman kita yang sangat peduli terkait dengan dakwah lewat seninya ya. Yang ini dia Mas Wawan, kemudian Mas Syarif ada, dan Mas Zulkifli ini ya pemirsa. Baik, kita akan ngobrol satu persatu ya. Pertama ke Mas Wawan dulu terkait dengan seorang pegiat video kreator di video dakwah utamanya ya Mas ya. Sudah menekuni berapa lama ini Mas untuk video dakwahnya? Sejak tahun 2019. 2019 ya. Ide awalnya untuk membuat video dakwah ini dari mana Mas? Awalnya itu dari Ketua Pemuda MTA Karanganyar, itu Mas Jamal, itu menghendaki untuk di Karanganyar itu ada salah satu tim kreator video gitu seperti yang ada di Semarang, Gerbang Sunnah. Maka terbentuklah sebuah tim yang terdiri dari 8 orang untuk aktif di kegiatan pembuatan video film pendek, terutama di bidang dakwah. Saat ini kan kita bisa bilang dunia media sosial ini dipenuhi dengan video-video yang sangat beragam ya Mas ya. Ini salah satu tantangan juga sebagai seorang konten kreator utamanya video dakwah, melihat peluang dan bagaimana dakwah dalam video ini bisa diterima oleh masyarakat. Nah, selama ini bagaimana Mas dari Mas Wawan dan tim utamanya untuk menjawab tantangan itu semua? Ya, kami dari tim video konten kreator untuk menghadapi hal tersebut kita ya menghadirkan video-video tentang terkait dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Misalkan adab minum, kemudian bagaimana cara menghadapi apa itu ada orang yang pamer itu seperti itu. Kemudian untuk ketika ada berita kematian kita harusnya bagaimana itu kita bikin video yang singkat tapi maknanya itu tersampaikan gitu. Singkat dan maknanya tersampaikan. Intinya terkait dengan kehidupan sehari-hari kita. Ya. Selain itu kan tentu kemampuan dalam menerjemahkan hal yang tekstual ke hal yang praktek itu agak sulit ya Mas ya, supaya para pemirsa dan yang melihat videonya itu semakin paham dengan makna Islam itu sendiri. Kalau saat ini tanggapan dari para pemirsa bagaimana terkait dengan hasil video yang sudah dihasilkan teman-teman? Ya, tanggapan yang bisa kami tangkap itu dari komentar-komentar yang ada di video yang sudah kami upload di media sosial. Itu ya karena yang kita jangkau, kita publikasikan itu masih di sekitaran, mayoritas itu di sekitaran daerah Jawa. Nah, maka untuk video yang kami buat adalah bahasanya bahasa Jawa, kemudian kita ada translate-nya bahasa Indonesia, dan dari
komentar pemirsa itu ya mudah ditangkap dan gampang dicerna untuk ini makna videonya. Ya. Biasanya untuk proses produksi dari awal hingga siap tayang itu berapa lama, Mas? Biasanya 1 pekan, Mas. Oh, 1 pekan ya. Untuk proses syutingnya itu 1 hari biasanya kita fullkan dari pagi sampai sore. Kemudian editing 3 hari. Kemudian ada kita istilahnya dikoreksi dulu ke QC ya, QC oleh pengurus perwakilan, ketua pemuda perwakilan, baru bisa rilis ke publik. 1 minggu ya, berarti saat ini dari 2019 sampai 2023 kali ini sudah banyak ya karya yang dihasilkan ya? Untuk produksinya kita 1 bulan sekali, Mas. Cuman untuk proses produksinya itu satu pekan gitu. Ya, berarti untuk meningkatkan kuantitasnya perlu waktu yang cukup lama ya, Mas ya, karena 1 bulan ya, Mas ya. 1 bulan sekali. Tapi memang untuk saat ini bagaimana Mas Wawan melihat potensi ke depannya terkait dengan dakwah lewat video ini? Ya, dari video-video yang sudah kami upload, kita publikasikan itu ya ada peningkatan penonton. Jadi kemungkinan di akhir-akhir video yang kita produksi itu semakin kelihatan menarik gitu, Mas. Karena mungkin ya terbiasa, karena kita di tim kami itu ya istilahnya tidak ada basic di bidang seni, belajarnya secara otodidak ya. Ya, ada yang satu bisa editing, kemudian yang lain pegang kamera. Pokoknya kita yang bisa kita pegang dulu gitu. Emang dulu dari pertama kita bentuk, intinya kita bisa membuat satu video yang bisa menyampaikan inti dari ajaran Islam gitu. Baik, kita coba beralih ke Mas Muhammad Syarif Hafizi yang selaku pegiat seni ukir ya, Mas ya. Sudah berapa lama Mas menekuni seni ukir ini, Mas? Kalau seni ukir sejak SD, Mas. Sejak SD ya? SD kelas 4 itu sudah dikenalkan dari keluarga. Orang tua juga memang pegiat seni ya? Ya, seni ukir terutamanya. Dan untuk melanjutkan SMP. Sampai terus. Tingkat kesulitan kalau saya melihat ya, Mas ya, dari berbagai seni paling rumit itu kalau saya lihat seni ukir kalau itu ya, Mas ya? Ya, lumayan. Berarti belajar untuk bisa istilahnya mahir itu berapa lama kalau Mas? Kalau saya 1 tahun. 1 tahun ya? Peralatan tersendiri yang paling sulit untuk diaplikasikan apa ini, Mas? Alatnya? Iya, Mas. Kalau alatnya itu semuanya aku mudah ya. Tapi tinggal objeknya itu apa. Kalau misalnya daun kan harus tipis. Nah, bagaimana untuk tipis, halus. Berarti ada ukuran sendiri ya untuk bahannya. Banyak. Alatnya banyak. Kemarin kan kita juga saya sudah melihat beberapa karyanya ya dari Mas Syarif terkait dengan seni ukirnya, dan ada hal yang menarik ini, Mas, dari yang Mas Syarif ini buat, yaitu menerjemahkan apa permintaan dari kliennya ya. Semisal perjalanan hidup dari A sampai Z, mungkin dari awal sampai akhir. Itu saya lihat dan saya nilai itu pasti memiliki tantangan yang begitu besar itu ya, Mas ya. Kalau Mas Syarif sendiri merasakan bagaimana? Ya, kalau merasakan ya cukup sulit juga sih. Kalau membawakan riwayat hidup seseorang dari tempat lahir sampai punya usaha. Kalau ketika kesulitan ya sulit sekali, karena mengilustrasikan dari tempat lainnya seperti sini di kampung ini, dan saya mengilustrasikan seperti itu. Terus besarnya di sini, di kota ini, di desa ini, seperti itu. Biasanya kalau misal kita orang awam ya, Mas, misalkan saya ini orang awam terkait dengan dunia seni ukir, melihat sebuah karya seni ukir itu, bagaimana kita bisa menilai bahwa suatu cerita dalam seni ukir itu memiliki nilai tersendiri itu, Mas? Iya, tentunya mempunyai arti tersendiri. Biasanya tinggal permintaan. Tinggal permintaannya itu apa. Kalau kemarin itu saya lakon wayang seperti itu. Jadi menceritakan, saya membawakan lakon, terus saya mengilustrasikan jadi seperti wayang orang seperti itu.
Biasanya Mas Syarif menulis dulu alur ceritanya atau langsung mengaplikasikan itu? Kalau saya kan juga cinta wayang kulit seperti itu kan, saya juga hafal lakon-lakon. Iya. Jadi saya tata sendiri gitu. Kalau semisal riwayat perjalanan hidup seseorang itu bagaimana Mas prosesnya? Biasanya customernya itu kalau apa tempat lahir, terus besarnya sekolah di mana, itu dan tempat usaha. Jadi tempat lahirnya di sini, saya bikin dulu. Tata letaknya apa rumah, terus di rumahnya itu ada apa, biar terkenang masa kecilnya itu. Terus beranjak dewasa sekolahnya di mana, jadi saya bentuk sekolah yang asli seperti itu. Berarti ada objek-objek tersendiri yang itu bisa mengingatkan memori-memori masa lalu gitu ya Mas ya. Nah, biasanya tantangan paling besar dalam seni ukir ini yang Mas Syarif lihat seperti apa? Kalau tantangan ya ya seperti itu, apa membawakan cerita ke orang itu kan juga kesulitan. Prosesnya pasti panjang ya Mas ya dalam proses panjang lumayan. Satu karya biasanya berapa lama Mas? Itu kalau yang ukuran ya, tinggal ukuran 2 meter itu saya 1 bulan. 1 bulan. Terus kalau kan ada bolak-balik itu kan, dari kayu besar itu diukir bolak-balik muter, itu ceritanya nyambung. Sekitar 3 bulanan. 3 bulan tergantung dengan ukuran yang akan dibuat itu ya Mas. Baik, selanjutnya ada Mas Zulkifli yang saat ini menggiati seni musik ya Mas ya. Dan kalau seni musik sudah banyak juga orang yang melirik untuk berdakwah lewat hal tersebut ya Mas ya. Terus saat ini Mas Zulkifli sudah memiliki karya atau bagaimana Mas? Kalau untuk karya ada beberapa yang saya upload di sosial media, tentunya di YouTube sama Instagram ada beberapa, cuma masih belum konsisten. Baik, bagaimana Mas Zulkifli ini bisa tertarik untuk berdakwah lewat seni musiknya ini Mas? Itu awalnya dari mungkin ketika SMP ya, pas kelas 3 itu sempat ikut jadi pentas seni di apa namanya perpisahan. Terus sempat tertarik untuk menekuni musik ini, terus belajar di SMA, terus melihat kalau teman-teman kan banyak yang suka musik juga, cuma musiknya itu kebanyakan banyak yang menyeleweng dari apa namanya ajaran Islam tentunya. Nah, saya juga apa namanya ada niatan untuk mencoba membawakan lagu-lagu Islam sesuai kemampuan saya, yang akhirnya saya coba apa namanya buat dan jadi di apa namanya YouTube saya beberapa, dan belum konsisten itu. Kesulitan dalam membuat karya yang berbau dakwah dalam seni musik ini apa ini Mas? Kesulitannya ya dari peminatnya. Karena kebanyakan orang-orang kan sekarang mungkin musik dibawa seperti ya lebih banyaknya ke romantis atau apa gitu kan. Melo. Ya. Yang bisa joget itu ya Mas ya. Bahkan juga banyakan ada apa namanya lagu-lagu Islam yang dibuat romantis gitu, apa namanya nuansanya semisal pakai bahasa Arab tapi padahal maknanya untuk romantis gitu kan juga ada, dan itu tantangannya dari pemirsanya, di mana apa namanya pemirsanya itu sedikit Mas. Kalau membawakan lagu-lagu dakwah Islam itu pemirsanya sedikit, ya tantangannya itu karena bersaing dengan lagu-lagu yang lebih trending yang itu. Karena kebanyakan lebih suka dengan hal-hal yang istilahnya apa ya, kehidupan sehari-hari, relate-nya ya Mas ya. Mungkin dengan perasaan, kasih cintanya itu ya Mas ya. Kalau saat ini sudah berapa karya Mas dalam lagunya? Karya baru 3 dan itu cover semua. Dan ada beberapa untuk lagu apa namanya qiraatil Quran juga ada 1. Baik, ternyata pemirsa kita semua ini bisa berdakwah ya lewat berbagai seni, termasuk juga seni musik, seni ukir, dan juga lewat seni peran juga melalui video dan lain sebagainya. Dan ini menjadi wadah yang perlu kita
semua kembangkan utamanya, dan sudah dijawab oleh tadi pengurus pemuda, dan insya Allah nanti kedepannya akan selalu berlanjut itu ya. Baik, kami ucapkan terima kasih atas sharing ilmunya dan semangatnya utamanya terkait dengan bidang seninya, supaya nanti ke depan kita bisa melakukan apapun terkait dengan apa kemampuan kita, dan utamanya kita kembalikan terkait dengan dakwah Islam. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang kita terkait dengan dakwah lewat seni dalam program Gembita Nusa Teruna. Ternyata kita semua ini bisa menjadi pribadi yang mengemban misi dakwah ya pemirsa. Salah satunya lewat seni, dan tentu kita bisa nanti mengoptimalkan potensi itu untuk selalu mengamalkan dan mensyiarkan agama Islam. Akhirnya saya Wahid Arifuddin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.